lagi bersama gue Randy Dan gue Vincent di Konspirasi Ngopi. Seruput lo kopinya. Enak juga sih nih kopinya ya. Enak. Tapi jangan sebut merek karena kita belum sponsorin. Belum masuk. Harus Gitu. masuk dulu. Harus masuk. Justru nih masuk kita dulu. mau disponsorin oleh salah satu produk lah. Oh iya? Iya. Bakal masuk nih? Bakal masuk. Oh bagus lah. Produknya itu produknya semacam pengharum lah, pengharum ruangan, terus minyak urut dan sebagainya lah. Ini pokoknya bakal berguna banget untuk teman-teman ngopi. Brand apa aja boleh masuk berarti ya? Iya. Apa aja racun tikus juga boleh bre. Racun tikus. Racun tikus ya kan. Terus apa lagi? Apapun lah. Oke, itu bermanfaat sih untuk meracunin tikus-tikus rakyat. Anjing. Bangsat. Tikus rakyat yang mana nih? Iya. Los Santos. Los Santos. Anyway, Gitu. happy birthday untuk negara Republik Indonesia tercinta. Happy birthday Happy Indonesia. birthday. Yang Oh, ini- berapa, Bre? 78 ya? 78. Berarti ini dalam rangka episode memperingati 17 Agustus ya? Memperingati 17 Agustus. I see. Berarti kita ngomongin hal-hal yang berdekatan dengan nafas kenegaraan gitu. Yes, pasti. I see. Lagian kan sebenarnya banyak ya dari teman ngopi yang request ke kita untuk bahas konspirasi dalam negeri dong. Oh, lokal gitu, Lokal. Indonesia gitu ya. Iya sih, Nah, benar. kali ini kita kabulkan lah keinginan teman ngopi lah untuk ngebahas. Iya sih, cuman kan gitu ya. Kadang segen aja bre ngebawain hal-hal yang apalagi kan kita kan temanya garis besarnya konspirasi gitu kan. Yang dimana ketika kita ngebahas hal-hal ini kan pasti sensitif gitu kan. Iya. Kayak gitu. Jadi perlu banyak pertimbangan, perlu banyak persiapan dan kematangan secara materi gitu loh bre. Jadi kita nggak bisa menghindari jurang-jurang itu loh. Gak apa-apa lah, kan kita udah merdeka bro. Kita merdeka dan kita berhak menyuarakan apa yang kita mau suarakan selama itu caranya polite. Merdeka dari siapa? Loh, tapi kita sebagai content creator ini kita merdeka loh. Kita boleh membuat karya apa saja kan? Kata siapa? Setidaknya sampai hari ini. Iya. Kenapa sih pengen main aman gitu tapi gak bisa gitu loh bre. Aneh gue mah gitu loh. Emang suka ini gitu tuh ya. Oke, tapi harapan lo bre di ulang tahun Indonesia yang ke-78 ini apa nih? 78 itu harusnya udah jadi negara yang cukup matang ya. 3/4 matang lah. Kalau mau dibilang matang secara dewasa ya. Ya 100 tahun lah kayak US. Pasti kan gua rasa juga US aja pasti di umur-umur kayak 70-50 itu juga pasti mengalami masa-masa labil lah bre, kayak anak-anak remaja, dan mereka mengalami pakem kedewasaannya tuh di angka 100 kayak gitu ya. Ya itu lumrah lah terjadi di negara-negara. Intinya negaranya jadi masyarakatnya jadi cerdas kalau gue sih. Oke, jadi lebih cerdas secara ya? moral, secara intelektual tuh nomor sekian sih kalau gue. Yang penting moralnya dulu deh. Cerdas I itu see. dulu. Oke. Gitu. Kalau dari gua, harapan gua untuk ulang tahun Indonesia yang ke-78 ini supaya kita para content creator ini diberikan kebebasan lah untuk berkarya. Selama ini gua ngerasa pemerintah udah Support banget ya. cukup support lah. Nah, semoga Support itu dipertahankan dan ditingkatkan. Gitu aja sih dari gua. Tapi lu denger ini nggak berita baru-baru ini tuh bakal ada perpres, katanya tuh masih belum fix banget. Perpres ini loh jurnalistik berkualitas. Kayak Oke. gitu. Jadi katanya ini bakal ngangkat media-media besar seperti kita sebut merek aja lah ya. Katakanlah Metro TV, TV One, Net, MTech, apapun itu gitu, untuk masuk ke algoritmanya YouTube dan media sosial lainnya gitu. Oh, I see. Jadi pada dasarnya sih mereka tuh intinya mau muncul di berandanya orang-orang gitu. mau Kayak memonopoli lah ya. Saya nggak bilang Mau gitu loh main mas. monopoli maksud gua. Oh, Mereka mau beli iya. Afrika dipasang hotel ntar di Oh situ. bener main monopoli. Anjing nggak bisa dibela, nggak bisa disapu bangsat. Ya Nah, intinya apapun yang terjadi, happy birthday Indonesia. Happy birthday Indonesia, bener. Oke, Bre. Mm-mm. Kali ini kita mau bahas apa nih, Bre? Siapa? Kita mau ngebahas mantan presiden Indonesia yang kedua, Soeharto. Sebelum masuk ke pembahasan lebih lanjut mengenai Pak Harto, pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok Logi.
Oke Bre, di sini kita mau ngebahas terkait tokoh nasional Presiden Republik Indonesia yang kedua Pak Soeharto. Kenapa ngebahas ini sih Bre? Gua harus konfirmasi itu dulu kalau kenapa harus bahas dia? Iya, karena menurut gue gini, 17 Agustus itu adalah identik dengan kemerdekaan. Itu Bener. kan kita kemerdekaan dari jajahan Belanda, dari jajahan Jepang gitu kan. Dan menurut gue Pak Harto ini salah satu tokoh yang kontroversial lah. Yes. Secara positif hal yang dia lakukan tuh banyak banget. Yes, Sisi benar. negatifnya ada juga. Setuju gua kalau Gitu positif kan. banyak banget. Yes, dan dia adalah salah satu tokoh bapak pembangunan. Setuju Yang gua. dimana saat zaman merdeka Ya. kita masih cukup morat-marit gitu ya. Ya, Dan Pak Harto ini yang berhasil mendongkrak Indonesia menjadi pertumbuhan ekonominya naik. iya menjadi lebih maju gitu. Benar, benar. Dan gue pengen Setuju. coba ngangkat ini dari dua sisi lah. Dua sisi. Oke, benar. Nah, kan kita judul podcastnya aja kan konspirasi. Apakah kita bakal ngebahas konspirasinya atau gimana, Bre? Oh iya pasti dong, Pasti ya. pasti. Ada beberapa konspirasi dan spekulasi terkait beliau ini gitu. Iya. Yang dalam tanda kutip belum tentu benar loh. Sorry, ada konspirasinya. Hmm? Bahwa dia adalah agen. Dia adalah agen dari satu lembaga, Ah, satu organisasi besar. apa? Apakah itu CIA. Oh iya, itu mah udah lumrah lah. Gue yakin pasti teman-teman ngopi juga pasti pada dengerin, udah pernah denger lah hal itu kayak gitu, bahwa banyak yang bilang Pak Harto itu adalah agen CIA gitu. Ya gimana juga cara ngebuktiinnya, Bre? Ya makanya Iya itu kan? kan konspirasi ya. Itu kan konspirasi. Nah, itulah tugas kita di sini, coba kita untuk apa ya? Membuka itu dan menganalisanya. Yes. Gitu. Tapi sebelum itu kita masuk ke latar belakangnya ya. Oke, latar belakang dari Pak Harto. Pak Harto ini nama lengkapnya adalah Haji Muhammad Soeharto. Lahirnya tanggal 8 Juni 1921 di Kemusuk, Yogyakarta. Waktu itu Indonesia masih Hindia Belanda. Meninggal pada 27 Januari 2008 di Jakarta. Nah, beliau ini adalah presiden kedua Republik Indonesia, menjabat dari tahun 67 hingga 98. Berapa puluh tahun tuh, Bre? 32 ya? Udah 32 ya? Oke. Bentar ya. Bentar kan? Bentar. Bentar. Kalau dihitungnya dalam hidup ya. Iya dong. Lifespan. Kan ada raja-raja zaman dulu kan juga lama tuh, ratusan tahun kan? Raja Daud gitu Iya ya. kan? Pak Harto ini berasal dari keluarga sederhana. Ayahnya itu bernama Kertosudiro, seorang petani. Oh, jadi bapaknya petani lah gitu. Terus ibunya Sukirah juga memiliki latar belakang pertanian. Pokoknya intinya lahir dari bidang pertanian lah ya. Cowboy ya bisa dibilang dong. Iya. Cowboy ya kan, farmers. Seperti slogannya Pak Jokowi, dari rakyat untuk rakyat. Oh iya, jelas. Soeharto merupakan anak ketiga dari 9 bersaudara. Kondisi keluarga yang sederhana mengharuskannya bekerja lebih keras sejak dini untuk membantu keluarganya. Meskipun demikian, Soeharto berhasil menyelesaikan pendidikan menengahnya. Pendidikan menengah tuh apa, Bre? SMP, SMA ya? SMA. Oke. Terus pernikahan dan keluarganya, Soeharto ini menikah dengan Siti Hartinah yang akrab dipanggil dengan Ibu Tien pada tahun 1947. Pasangan ini memiliki 6 anak yang kalian bisa googling sendiri namanya. Pokoknya keluarga Soeharto ini memiliki peran yang sangat signifikan dalam politik dan bisnis di Indonesia. Gitu. Wow, itu setuju sih ya, gimana Iya. nggak memiliki dampak yang besar kan. Kan dia jadi presiden 32 tahun bro. 32 tahun. Ya pastilah. Bentar kan ya. Perlu didetilin nggak peran-peran yang ini di Indonesia anak-anaknya itu? Iya jangan lah. Oh nggak usah ya? Iya itu Oh, tidak urusan usah. personal. Oh ya baik. Oke, gue lanjut ya. Di sini karir Soeharto. Nah, karirnya itu tahun 1945 sampai 1949. Soeharto bergabung dengan tentara Indonesia selama masa perjuangan kemerdekaan. Pada saat itu dia bergabung dengan Tentara Keamanan Rakyat yang kemudian berganti nama menjadi ABRI. Lanjut lagi di tahun 1950 sampai 60, Soeharto terus naik pangkat nih dan menduduki posisi penting dalam militer. I see. Nah, pada 1959 ia menjadi komandan batalion dalam sebuah resimen militer. Oke. Selama masa ini dia juga menempati posisi di daerah operasi militer dan mendapatkan reputasi sebagai seorang pemimpin yang tegas. I see.
Wah, ini emang kalau dari kredibilitasnya sebagai seorang militer ya, sebagai soldier ya, nggak diragukan sih Doi ini. Ya, dia punya mentalitas yang Ya, gila militer. sih menurut gua, militer banget Militer banget, keren sih Doi. gitu. Oke, lanjut lagi di tahun 1965 sampai 67. Wah, ini saat krisis nih. Nah, saat itu terjadi krisis politik dan militer di Indonesia, termasuk peristiwa G30 SPKI. Ya. Membawa Soeharto ke panggung politik nasional. Hmm. Nah, setelah peristiwa G30S, Soeharto memimpin operasi militer yang menghancurkan upaya kudeta yang dicurigai melibatkan kelompok militer dan Partai Komunis Indonesia. I see. Oh, jadi beliau tuh sempat jadi yang disuruh sama ini berarti dapat komando langsung dari presiden atau gimana, Bre? Ya. Untuk menangani jadi pemimpin tim operasi untuk menuntas ini, PKI ini begini. Yes, Atau gimana? ini kalau menurut arsip sejarah ya, arsip sejarah bahwa Soekarno itu menerbitkan surat Super Semar lah. Surat perintah Super Semar untuk kekuasaan itu secara tidak langsung diserahkan ke Soeharto untuk menstabilkan ekonomi dan memberantas PKI ini. Oke, kayak gitu. Tapi presidennya pada saat itu masih Soekarno. Iya. Berarti kan beliau ini diberi mandate langsung, benar nggak? Yes, benar. Secara langsung dari panglima militer tertinggi ketika itu yang which is adalah Soekarno, memberikan otoritas penuh untuk pemberantasan PKI ini. Yes. Kepada beliau gitu. Benar. Wah, bukan kaleng-kaleng sih itu. Bukan kaleng-kaleng ini. Meskipun realnya katanya surat 11 Maret itu tidak pernah ditemukan. Ya, oke. Itu. Oke. Akan tetapi Soekarno mengonfirmasi bahwa benar dia menulis surat itu. Ya paling tidak kan sebenarnya bisa dibilang paling tidak ini Pak Harto ini tangan kanan lah ya. Tangan kanan. Benar nggak? Bisa dibilang kayak gitu kan? Iya. Tangan memang kanan dari presiden langsung ketika itu gitu. Iya. Memang kan kedekatannya Soekarno dengan Soeharto ini sebelum peristiwa G30S itu deket banget, bro. Kayak bapak anak kan? Iya. Iya, gokil. Apa yang terjadi selanjutnya kita tidak tahu. Mungkin ini kita bakal lebih soft untuk masuk. Kita ngebahas sosok ini dulu ya. Kita fokus sosok Pak Hartonya. Sosok Pak Hartonya dulu nih. Berhubung ada beberapa request dari teman-teman ngopi yang berulang-ulang dan berkali-kali minta ngebawain tema tentang G30 SPKI yang which is itu menghantui gua malam-malam dan bikin gua nggak bisa tidur gitu kan. Gimana cara gua bawain materi ini dengan aman kan gitu kan? Pastinya kan. Nah, kayaknya bakal kita realisasikan deh, Bre, di tanggal 30 September itu. Wow. Itu. Nah, jadi ini paling tidak ini pintu gerbangnya dulu dan buat announcement lah ke teman-teman ngopi untuk prepare episode ini. Yang bisa jadi episode terakhir kita. Enggak, bercanda. Kayaknya zaman sekarang kan apalagi di zaman Pak Jokowi ini kita kan bebas berbicara ya, Bre ya. Iya. Semua orang dijamin kebebasan untuk berpendapat kan, gitu. Iya. Makanya kita suka cuan pakai C. Lanjut, Bre, lanjut ya. Nah, tahun 1967 setelah mengamankan kekuasaan dalam peristiwa yang dikenal sebagai Gerakan 30 September, Soeharto menjabat menjadi presiden, menggantikan Presiden Soekarno. Dia diberi mandat untuk mengatasi kestabilan politik dan ekonomi yang melanda Indonesia. Di tahun 1968, Soeharto resmi dilantik menjadi Presiden Indonesia yang baru pada tahun ini. Selama masa kepemimpinannya, dia menerapkan kebijakan-kebijakan yang bertujuan untuk menjaga stabilitas politik, memulihkan ekonomi, dan membangun lembaga-lembaga pemerintah yang lebih efisien. Nah, pada masa Orde Baru, pemerintah Soeharto dikenal sebagai Orde Baru yang ditandai dengan sentralisasi kekuasaan dan pengendalian ketat terhadap pemerintahan, militer, dan masyarakat. Dia memimpin negara sebagai pendekatan otoritarian yang mengutamakan stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. I see. Orde Baru kalau bahasa Inggrisnya apa, Bre? New Order. New World Order. Wow, cocok slogi. Ente cocok logi tadi, saya kan cuma nanya saya. Gitu. Cocok logi ya? Cocok logi kan iya masuk gitu loh. Nah, unfortunately, Bre, pada tahun 1998, protes mahasiswa dan tekanan masyarakat terhadap rezim Soeharto mencapai puncaknya.
Akhirnya beliau mengundurkan diri pada Mei 1998 setelah berlangsungnya protes besar-besaran dan kerusuhan di seluruh negeri. Kita lanjut ke prestasi Pak Soeharto nih Bre. Selama dia menjabat menjadi presiden. Yes. Gini, gue sebagai anak muda gitu ya, karena banyak kontroversi terkait Pak Soeharto ini. Ada orang yang mendukung, Yes. dan ada orang yang menolak, mengejek gitu ya. Nah, sebenarnya selama dia jadi presiden, Ada inilah bre, ada pro dan kontra lah. iya, Ya masuk akal lah, semua orang juga nggak usah presiden anjing. Lu juga pasti ada yang suka, ada yang nggak suka kan, Iya, kayak gitu. nah maksud gue selama dia menjabat sebagai presiden, prestasinya tuh apa aja gitu Bre? Kalau yang paling umum ya sebenarnya yang gue tahu aja tuh. Jadi ketika itu di zaman Pak Harto itu pertumbuhan ekonomi Indonesia tuh sangat baik deh. Jadi sangat sangat melonjak tinggi di zaman itu, yang pada awalnya di zaman pemerintahan Soekarno mungkin pembangunan itu tidak merata seperti itu bre. Sangat harum namanya ketika itu, di zaman itu yang terjadi itu adalah di mana dia bisa berhasil membawa ekonomi Indonesia tuh menjadi nomor 1 di Asia. Wow, nomor Ya, satu di Asia. nomor satu di Asia. Bahkan kita dijulukin sebagai apa sih nama istilahnya, swasembada beras ya? Swasembada beras ya. Jadi pada intinya kita tuh bisa ngekspor beras sampai ke negara-negara lain di Asia gitu, bre. Gitu. Oh, I see. Bahkan sampai yang lu cari tahu sendiri, yang lu bilang juga sampai ke Afrika kan? Yes. Kayak gitu. Dan maksud gua ini kan berhasil pada zamannya dia gitu loh. Kita bener-bener bisa berhasil menjadi negara agrikultur yang bener-bener literal, negara agrikultur gitu. Dan menurut gue gini ya, pada zaman dia tuh juga ini kalau kita dengar dari opini-opini orang-orang tua kita ya di zaman dulu yang tinggal di zamannya, mereka bilang bahwa memang ekonomi di zaman itu tidak lebih sulit dibanding saat ini gitu bre. Wow. Iya, dan Tidak lebih sulit dibanding zaman pemerintahan presiden terhebat Pak Jokowi. saat ini tuh bisa zamannya Pak SBY, Oke. zamannya Bu Mega, zamannya Habibie, zamannya Pak Jokowi. Pokoknya dibanding yang lainnya selalu kan ada tuh kalau di belakang truk kan pena zamanku toh. Oh, I see. Gitu. Itu banyak banget Iya itu, kan? ya. Prestasi Soeharto itu satu dari stabilitas politik dan keamanan. Nah, Pak Soeharto ini berhasil menjaga stabilitas politik dan keamanan di Indonesia selama beberapa dekade. Ia berhasil menahan konflik internal yang dapat mengancam integritas negara. Ya, benar-benar. Dan gue setuju sih ya kalau Pak Harto ini berhasil menjaga konflik internal. Karena gini, satu hal ya yang orang tua gue selalu bilang, yang dulu itu bener-bener lu mau pulang malam, lu tuh ngerasa aman. Oh, iya. You feel safe. Berbeda, sorry ya, maksudnya di saat zaman sekarang, gue pulang malam naik motor, jam 11, jam 12 gue udah ngeri bre. Oh, jadi bahkan di masyarakat pun berasa ya, artinya ya, maksudnya stabilitas keamanan yang literal bener-bener sampai segitunya ya. Yes, gitu. Berarti zaman dulu nggak ada begal-begal gitu, nggak ada bre? Gua nggak tahu ya, karena mungkin gini, bisa jadi nggak ada, bisa jadi tidak terekspos media. Karena siapa yang berani? Iya kan? Enggak, Iya. karena gini, karena zaman sekarang itu kesalahan sekecil apapun bisa terekspos karena media tuh sudah sangat besar. Maksudnya gini, lambe turah bro, pakai handphone jadul tuh cekrek jadi berita. Iya. Iya karena gini, banyak freelancer yang lambe turah. Mama komplek anjing. Iya, mama Freelancer kan. Lo iya Bener, dong. bener, Bahkan bener. kadang-kadang nggak dibayar. Ya, Video-videoin kan, videonya diambil juga nggak tahu deh. benar. Iya, ya kalau orang yang tahu minta duit gitu kan, kalau nggak tahu gitu. Ya mungkin karena itu juga ya. Cuman maksud gua memang pada dasarnya sih sebenarnya otoritas keamanan itu atau keamanan itu sendiri di dalam suatu wilayah itu bisa terbentuk kalau misalnya penguasanya atau otoritasnya itu tegas, bre. Bener nggak? Setuju banget itu. Iya kan? Setuju banget. Ya kalau misalnya gini deh, kita pakai perumpamaan ya. Gue nih maling bre, gue ngeliatin kalau misalnya gue mau ngemalingin suatu bank.
Nah bank itu yang ngejaga security-nya kurus kering ya kan. Berani nggak gua? Berani lah. Iya kan, lembek gitu ya kan. Kalau misalnya dari jauh mukanya sangar anjing, badannya gede kan, takut gua bre. Iya kan? Iya. Dan kalau misalnya berarti kan tergantung si penjaga keamanannya ini tegas atau enggak kayak gitu. Terus treatment kepada masyarakat seperti apa, penjagaan keamanannya seperti apa kayak gitu. Dan memang terbukti dan bahkan meninggalkan banyak testimoni dan opini terhadap masyarakat terutama orang tua kita zaman dulu ya. Bisa muncul opini seperti itu kan pasti ada, karena memang seperti itu. Yes. Zamannya waktu itu keamanan benar-benar aman banget Aman. itu gitu loh. Yes. Gitu. Jadi Aman bagi yang pro dengan pemerintah. mayoritas. Oke, lanjut ya. Ya. Nah, tadi kan lu bilang bre, apa salah satu pencapaiannya Pak Harto itu yang bikin lu salut adalah pertumbuhan ekonomi. Benar. Nah, di sini gua akan kasih fakta ya. Gua akan kasih fakta bahwa Ini datanya nih ada datanya. Ini datanya ya. Iya. Oke. Ini dong. Gitu loh. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Indonesia di zaman Pak Harto itu ternyata terbesar, bro. Begitu. Terbesar sepanjang sejarah Indonesia. Jadi Pak Harto itu mampu mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 7%. 7%. Rata-ratanya Ini rata-ratanya ya? Itu rata-ratanya. Kalau paling tingginya? Paling tinggi ada di angka 10%-an. Anjing, 10% ya? 10%. I see. Nah, kalau kita ngelihat di masa jabatan setelah dia, penguasa-penguasa setelahnya tuh average-nya berapa, Bre? Average-nya tuh di angka 5% ya. 5% ya? 5% average. Ini yang setelah dia berarti Setelah ya? dia. Semua presiden itulah ya? Yes, yang paling bagus itu Pak SBY setelah dia. Pak SBY itu di angka 5-6%, tapi 5-nya tuh kayak 5, sekian sampai dengan 6% lah. Oke, ya. Pak Jokowi rata di angka 5% dan saat Covid ya memang kalau Covid itu parah ya. Nggak bisa. Itu mah nggak. Ya udahlah, nggak bisa diapain ya, mau diapain lagi kan? Itu di angka 2% sih. Gitu. Ya, oke. Nah, program-program yang dibuat oleh Pak Harto ini memang ternyata banyak menimbulkan dampak positif, bro. Salah satunya adalah program transmigrasi. Transmigrasi. Yes. Oke. Oh, gue pernah dengar tuh. Jadi tuh banyak daerah-daerah, terutama kayak di Kalimantan dan Papua, Bre. Itu ada yang namanya Kampung Jawa. Oke, ada Kampung Jawa. Ada, Bre, ada. Gue kan juga pernah tinggal di Kalimantan ya, beberapa tahun ya. Jadi ada beberapa distrik atau sektor yang di kampung tersebut atau kelurahan tersebut ya isinya orang Jawa, Bre. Dan itu real. Beneran. Jadi ya, jadi lucunya gue juga waktu itu kan bocil mikir, ini gimana caranya orang Jawa pada ngumpul di mari anjing gitu loh. Maksudnya gue ngapain anjing gitu loh, yang dimana di situ kan orang lokal ya. Gue ngomong konteksnya waktu itu di Kalimantan ya, orang-orang Dayak dan orang Melayu gitu. Kok tiba-tiba bisa banyak orang Jawa di mari gitu loh, Bre. Oh, karena itu ada transmigrasi ini. Pemerataan. Duh, ini bagus banget anjing. Ini bagus nih, salah satu yang positif dan bagus menurut gua loh. Jadi ya rata gitu loh orang pinternya. Dan gini ya, maksud gue sebenarnya salut, Bre, dengan pemimpin-pemimpin zaman dulu. Iya. Coba lo bayangin gini ya, Pak Soekarno itu fasih berbahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Belanda. Iya. Zaman dulu nggak ada YouTube. Zaman dulu ya, guru bahasa Inggris mah ada. Gua nggak tahu ya ada apa enggak, tapi mungkin sedikit, Bre. Iya, setuju. Jadi sebenarnya, dan ini bisa sangat mengafirmasi ya, bahwa kenapa orang dulu, ini konteksnya gue langsung ngebagi dua, orang dulu sama orang sekarang. Orang dulu tuh effort untuk belajar dan pokoknya bisa tahan banting, itu orang dulu tuh lebih bagus dibanding orang sekarang. Karena orang sekarang tuh instan, Bre. Oke. Benar gak? Iya. Orang dulu tuh pengen belajar sesuatu gitu, itu bener-bener kuliah ke luar negeri, ke Belanda anjing gitu loh, bukan googling sama ngetik di ChatGPT. Iya kan? Nah itu kualitasnya aja udah beda anjing, effortnya aja udah beda loh. Jadi pendidikan yang didapat sama orang yang kuliah di Amsterdam dengan orang yang ngetik di ChatGPT ya beda lah, coy. Bener gak? Ngerti gak? Setuju. Iya, itu bedanya gitu loh. Tapi apakah yang mana yang bagus dan yang mana yang enggak ya, masing-masing pasti ada plus minusnya. Tapi yang paling bisa reliable, sangat reliable itu orang-orang yang memang benar-benar belajar langsung anjing.
gitu. I see. Gitu ya benar gitu. Dan fun fact-nya, Mhm. ternyata mereka belajar bahasa Inggris, bahasa Belanda itu selain mereka ngomong sama lokal ya, ngomong sama orang Netherlands yang langsung gitu ya, mereka belajar dari radio. Oh ya? Ya. Oh ya radio ketika itu radio Hindia Belanda kan bahasa Belanda ya. Yes. Mungkin ada beberapa segmen bahasa Indonesia gitu. Ya. Gitu. Ada bahasa Inggrisnya. Iya, bagus sih. Ya karena kan memang mungkin radio ketika itu udah mikirin segmentasi kan, maksudnya pendengar gua kan juga bukan cuma mas-mas Jawa itu kan. Iyalah. Ada juga pendengar Belanda itu. Karena kan zaman dulu radio semua, bro. Si penjajah gitu kan. Yang kayak itu kan pasti kan ya ada segmennya gitu kan, gitu. Oke, gue lanjut ya. Dan ini menurut gue salah satu yang paling wow sih. Yang paling wow adalah pengendalian inflasi. Oh gitu, inflasi. Inflasi sebelum Pak Harto menjabat itu sampai dengan mencapai angka, correct me if I wrong ya, tapi sekitar 630-an%. Wow. Ya. Oke. Itu alasan kenapa rakyat banyak yang demo minta Soekarno diganti. Oh gitu. Karena tingkat inflasinya itu tinggi banget pada saat zaman itu. Oh gitu. Gua sih kalau secara praktikal kan kita nggak tinggal di zaman itu ya Bre ya. Yes, benar. Gitu. Nah cuman kalau lu bisa mendescribe dari informasi yang udah lu kumpulin, itu sebenarnya seperti apa sih sebenarnya di zaman Pak Karno ketika itu gitu loh. Maksudnya seperti apa kayak gitu? Emang sulit apa gitu loh? Dari data-data yang gue dapat memang di tahun 62, 63, 64, 65 gitu ya, itu Indonesia tuh udah mulai krisis sih. Udah mulai krisis di mana inflasi itu bergejolak sangat tinggi. Iya. Rakyat sulit untuk mendapatkan bahan makanan. Sesulit itu? Sulit, iya. Dan itu yang menyebabkan akhirnya banyak demonstrasi lah. Ya pasti, di mana orang lapar kan pasti teriak-teriak dong. Benar. Loh iya dong. Jadi pada saat zaman Soekarno itu inflasi itu mencapai 600%, bro. Anjing, gede banget coy. Gede. Nah itu karena mega proyek yang sedang Pak Soekarno jalankan. Apaan tuh? Itu mega proyeknya namanya Mercusuar. Nah, Mercusuar ini merupakan proyek pembangunan ibu kota negara supaya Indonesia makin diperhatikan oleh pihak luar negeri. Itu ibu kota negaranya yang di mana nih? Yang di Jakarta kah ya, atau yang di mana? Yang di Jogja atau yang di Kalimantan? Kan beberapa kali tuh pernah ada opini wacana untuk pendirian ibu kota gitu. Sepertinya sih yang di Jakarta ya. Sepertinya yang di Jakarta. Oke. Nah, Soekarno membangun proyek ini agar dapat memfasilitasi Ganevo. Ganevo tuh Games of the New Emerging Force sebagai tandingan Olimpiade. Oh, ini kayak ini ya istilahnya cikal bakalnya SEA Games kali ya? Mungkin. Kurang lebih ya? Iya, untuk menandingi itulah mungkin ya. Iya. Gitu. Games apa tadi? Ganevo itu kepanjangannya Games of the New Emerging Force. Kirain Games of Thrones. Mirip-mirip. Lanjut. Nah, oke. Jadi Pak Harto ini mampu mengendalikan inflasi itu dengan melakukan berbagai macam kebijakan. Jadi pas beliau menjabat, inflasinya diturunin lah ya. Ya, berhasil dikendalikan lah. Oke. Nah, selain itu Pak Soeharto juga melakukan pembangunan infrastruktur. Nah, infrastruktur ini yang mungkin orang-orang zaman dulu tuh seperti bokap gue juga ngerasain. Jadi bokap gue lahir tahun 47. Setelah Indonesia merdeka, itu berpuluh-puluh tahun listrik belum masuk ke kampungnya di Jogja. Gitu. Sampai akhirnya zaman Pak Harto, baru bokap masuk. gue merasakan yang namanya listrik. Baru masuk ya? Ya. Dan itu umum banget gue denger dari generasi-generasi umuran bokap, Bre. Umuran bokap lu tuh pasti ngomonginnya hal yang sama. Ini bukan cuma di daerah Jawa loh, di daerah Kalimantan sekalipun, atau ya pokoknya kayak gitulah. Di daerah-daerah tuh mulai masuk itu, pembangunan itu mulai masuk ya pas zamannya Pak Harto memang. Dan itu lumrah, dan itu kalian bisa temuin opini itu di mana-mana. Yakin gua. Untuk generasi-generasi itu ya kayak gitu. Kalian masih bisa nemuin lah. Gitu. Gue lanjut lagi. Pak Harto juga memperkuat sektor pertanian. Wah, ini nih yang tadi gue bilang nih. Iya. Nah, di situ Pak Soeharto membuat program-program seperti Operasi Padat Karya yang bertujuan meningkatkan produksi pangan dan mengurangi pengangguran di pedesaan. Nah, jadi singkatnya Operasi Padat Karya ini adalah pengerahan tenaga kerja yang melibatkan warga setempat dalam proyek pembangunan seperti irigasi,
pengairan jalan, jembatan, bendungan, dan lain-lain. Nah, lalu peningkatan infrastruktur pertanian bertujuan untuk meningkatkan produktivitas sektor pertanian melalui pembangunan infrastruktur. Nah, yang ketiga, redistribusi pendapatan, yaitu pembayaran upah kerja di daerah pedesaan. Wow. Coba kita bedah satu-satu ya. Tadi gue lebih menarik tuh peningkatan sektor pertanian. Yes. Wah, anjing ini keren banget sih. Ini gue ngelihat sosok Pak Harto ini ya sebagai manusia atau seorang yang memang petani. Oh tumbuh. Orang tuanya petani tadi ya. Tumbuh dari seorang petani, bapak ibunya petani. Dan dia sadar betul, dia melihat potensi Indonesia, negara Indonesia, apa sih yang bisa dijual dari negara Indonesia ini? Kan dibilang kita kan negara yang paling kaya kan, maksudnya kayu dilempar aja bisa tumbuh jadi gitu kan, jadi tanaman. Itu yang dijual. Wow. Nah, Pak Harto bisa ngelihat itu. Kita apa sih yang kita bisa jual gitu? Katakanlah di tahun segitu sumber daya manusia belum mumpuni. Pendidikannya belum rata kok. Iya, belum rata ya. Kita ngomong bener kan? Bener. Kayak gitu. Ya apa yang kita bisa jual? Produksi pangan, pertanian, itu yang harusnya dikencengin. Wow. Gitu. Nah, dan ini kan bagus banget anjing, maksud gua. Berarti kan mengedepankan selling point, bre. Iya. Iya enggak? What's your selling point? Selling point di Indonesia ya pertanian. Pertanian dikencengin. Bener. Iya kan? Kalau kita emang nggak ahli untuk membuat sesuatu produksi barang jadi, ya kita ahli di barang mentah. Ya udah kita bagusin di barang mentahnya. Ini bagus banget kan, doi. Bener. Dan dia bisa ngelihat opportunity itu dan dia bisa sounding itu ke masyarakat internasional. Iya. Dan di mana masyarakat internasional ngeliat, oh bagus nih Indo nih, kita ngambil beras di dia aja nih gini-gini, ya kan? Keren coy. Dan ini nih salah satu pemimpin yang menurut gua belum kita temukan lagi sampai saat ini di bidang sektor pertanian ya. Oke, berarti belum ada lagi ya menurut lo ya? Belum ada lagi sampai sekarang yang bisa bener-bener, ya sekarang aja kita impor kan? Gue ingat banget kita tuh dijulukin sebagai lumbung padi Asia anjing. Lumbung padi Asia loh, bayangin. Berarti kan yang terbesar itu kan? Ke Thailand, ke Filipina, kita yang ekspor loh. Karena kita kelebihan, bre. Iya. Makanya kita masih ngebagi orang loh, ngebayangin aja loh. Dan itu masih cukup gitu kan, berkelebihan. Kelebihan coy, kita kelebihan, makanya kita bisa ngasih orang tetangga kita jatuhnya. Cuan gak buat kita? Kan cuan juga. Cuan lah, itu cuan. Iya anjing gitu. Iya makanya maksudnya salah satu tokoh nasional Pak Ahok gitu ya, itu dalam satu interview dia bilang menurut dia Pak Harto itu tokoh yang paling dia idolakan. Karena dari sisi dia bisa membangun swasembada beras, itu suatu hal yang sungguh amat luar biasa. Iya. Itu. Nah, yang tadi yang diomongin operasi padat karya ini menurut gue juga satu hal yang menarik. Jadi pembangunan itu dilakukan di desa, melibatkan orang desa, membayar orang desa. Jadi uangnya muter di desa, bro. Keren, anjing keren. Ini dia bikin ekosistem namanya. Yes. Dia bikin ekosistem dari rakyat untuk rakyat. Keren sih, keren. Jadi kolektif, bre. Bangun sama-sama, bareng-bareng gitu loh. Keren. Wow. Dan gue satu lagi gue inget yang tadi soal militer ya, terutama militer. Kita juga kan dijulukin sebagai macan Asia anjing. Kagak ada yang berani sama kita lagi tuh waktu itu. Zaman dia anjing. Gak ada coy. Macan Asia loh dibilangnya loh. Istilahnya tuh kita itu gerbang Asia. Lu mau nginjek kaki di Asia nih, hadepin dulu ini Indonesia. Waktu itu tuh zaman dia begitu, bre. Yes. Lu bayangkan sekuat apa kita waktu itu di bidang militer ya. Kita tuh dibilang sebagai the next big thing lah. Iya. Ya mungkin makanya karena itu Uncle Sam tuh langsung kayak ancang-ancang gitu kan, ngambil kuda-kuda kan. Sepertinya salah saya membiarkan macan ini bertumbuh. Iya gitu. Nah, oke, gue lanjut ya. Nah, ini menurut gue, wah ini pencapaian yang tergila nih terkait pembangunan industri. Oh ya? Pembangunan industri. Industri, oke. Nah, oke. Pada saat zaman Pak Harto, ya selama dia menjabat 32 tahun itu jangka waktu yang sebentar menurut lo? Sebentar banget itu, lanjut. Gak usah diulang-ulang dong. Oke. Ini biar teman ngopi dapat nih. Oh gitu. Bahwa itu sebentar. Lo memang sebentar kan? Ya sebentar kan, 30 tahun sebentar. Belum 60 kok, bre. Sebentar itu belum. Nah, Pak Harto ini
membangun sektor-sektor seperti industri minyak dan gas. Nah, dia investasi besar dilakukan dalam sektor ini, termasuk dalam bidang eksplorasi dan pengembangan lapangan minyak serta proyek-proyek kilang minyak. Mungkin salah satunya di saat kita belum bisa mengembangkan potensi negara kita sendiri, mungkin pada saat itu ada Freeport ya. Tapi gue nggak bisa bahas lebih lanjut ya, karena gue tidak tahu apa yang terjadi di Freeport. Oh gitu. Mungkin Mixen bisa menjelaskan atau tidak? Gue juga nggak ahli soal kayak gitu. Yang Indonesia gue nggak ngerti, bre. Yang gue tahu tuh Indonesia tuh yang bagus-bagus doang, bre. Emang bagus. Lo iya makanya kan gue bilang. Saya cinta Pak Jokowi. Lo memang. Iya. Oke, gue lanjut ya. Setelah industri minyak dan gas, mereka juga membangun industri pertambangan dan pertanian. Lanjut, industri pangan dan agribisnis. Nah, gue mau fokus di sini nih. Industri pangan dan agribisnis. Tadi Vincent udah bilang Indonesia berhasil swasembada beras di tahun 1984. Nah, apa itu swasembada beras? Swasembada beras adalah di mana suatu negara mampu mencukupi ketahanan pangannya, ketahanan berasnya. Nah, pada saat itu Indonesia mampu memproduksi 27,01 juta ton produksi beras. Wow. Itu. Dan bisa bagi negara lain yang mereka ekspor bisa ya? membagi, bahkan mereka bukan cuma ekspor, mereka menyumbang 100.000 ton beras untuk negara miskin di Afrika. Wow, wah keren. Lu inget gak konser Queen yang di Live Aid itu tuh, yang latar belakangnya putih semua itu kan semua musisi dunia ngumpul kan? Yes. Itu kan sebenarnya kampanyenya itu buat ngebantu Afrika itu, pangan Afrika itu. Oh, I see, itu kampanyenya tuh. Berarti paling tidak kita kontribusi paling besar coy ketika itu. Oh iya, benar. Iya dong. Lah mereka konser doang, anjing, kita yang nyumbang bangsat. Iya dong. Iya. Anjing. Dan itu pada saat itu kita dapat penghargaan, bro. Nah iya kan? Karena berhasil menyumbangkan 100.000 ton beras. Yang nyumbang siapa, yang diluluin siapa? Yang suka gitu Uncle Sam mah. Suka gitu ya. Iya. Emang gila. Dan gini, yang lebih menariknya lagi, ternyata sampai tahun 1977, ini sebelum tahun 1984 ya, kita tuh salah satu importer beras terbesar di dunia. Iya. Jadi kita tuh masih import. Dan dengan jadi sampai dengan tahun 1977, gitu ya, sampai dengan tahun 1977, kita tuh menjadi negara pengimpor beras terbesar di dunia. Ini masa jabatan siapa? Masa jabatan Soeharto, tapi pada saat itu kan masih develop. Oke, ya. Dah di tahun 1984. 77 ke 84. Ya, 7 tahun lah. 7 years. Oke. Dan dia bisa merubah itu, kita jadi berkelebihan. Anjir, gokil. Berarti proyeknya berhasil dong? Ya berhasil lah, jelas lah. Ini nggak ada beras ngumpul di dalam gudang tuh sampai ada kutu-kutu nggak? Waduh. Di ya, Los Santos, coy, harga beras menjadi naik. Di Los Santos kan ada kayak gitu kan? Ya. Ada coy, itu sampai kutuan, bre. Itu Los Santos emang negara apa sih itu, men? Itu kayak nyokap gue, bre. Nyokap gue tuh kalau naruh makanan itu kagak dibagi-bagi sama anaknya, toto basi aja gitu. Toto jadi kutu. Sampai basi, bre. Kagak dikasih kayak gitu. Iya, sama kayak Los Santos tuh. Pemerintah Los Santos harus belajar. Parah, Los Santos nih emang nih lah. Gila. Salah satu prestasinya lagi, wah ini sih gila sih. Ini lu harus ngakuin dia presiden hebat sih. Industri tekstil dan pakaian. Indonesia menjadi salah satu negara pengekspor tekstil terbesar di dunia. Zaman dia. Tekstil. Oh, oke. Men, lo lihat zaman sekarang. Iya. Kita pengimpor tekstil, bro. Memang. Barang bekas kita import. Lah itu kan makanya thrifting kita di sini jalan, coy. Saking banyaknya impor. Wah, gila sih. Padahal barang bekas orang Amerika sono yang boketek anjing. Lo iya bener dong? Iya, virus. Maaf ya. HIV kalau lo iya kan. Lah sekarang orang jualan buka usaha thrifting. Terus kayak lu bangga beli barang thrifting, anjing. Lu mikirin enggak sih maksudnya sampai ke sono gitu loh. Itu barang bekas orang loh. Ya sorry ya. Ini gue sorry banget, tapi menurut gue it doesn't make sense buat gue gitu loh. Orang luar negeri itu yang ekspor itu bodoh sekali dia gitu kan, iya kan, bre? Iya benar. Semangat. Dong. Semangat. Bodoh sekali dia menggunakan barang bekas saya gitu kan. Ya kita dengan bangganya pakai itu, bre. Yang lu bisa bikin sendiri, anjing. Berarti menurut lo ini suatu kemunduran? Gua nggak ngomong gitu. Enggak ya.
Gue nggak ngomong Iya. gitu. Ya, Maju loh kita. menurut gue ini suatu kemunduran sih. Di saat tahun gitu. 1980-an kita bisa menjadi pengekspor terbesar tekstil. Sekarang kita menjadi importir. Kalau lu ngomong gitu, kalau lu tarik ke situ make sense. Lu bilang mundur, make sense gitu. Wow. Hanya gue nggak berani aja ngomongnya. Oke, kita lanjut ya. Industri manufaktur yaitu upaya untuk meningkatkan sektor manufaktur dilakukan melalui pembangunan pabrik-pabrik dan fasilitas produksi. Nah, itu seperti industri apa sih? Industri elektronik, otomotif, dan produk-produk konsumen. Jadi Pak Harto juga meningkatkan pembangunan pabrik-pabrik tuh, Bre. Nah, lanjut lagi ke industri pembangkit listrik. Nah, kayak pembangunan akses listrik menyeluruh ke seluruh Indonesia. Ya, tadi yang kita jelasin ya. Ya, terus industri konstruksi dan infrastruktur. Nah, proyek konstruksi seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, dan bandara. I see. Nah, peran internasional. Jadi Soeharto juga memiliki peran penting dalam diplomasi regional dan internasional. Ia terlibat dalam berbagai organisasi regional seperti ASEAN, Association of Southeast Asian Nation, dan berusaha menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga serta negara lain di dunia. Ini tuh ya kalau istilahnya tuh kalau di tongkrongan tuh Indonesia tuh dulu zaman dia tuh kayak alpha male-nya tongkrongan, Bre. Wow, alpha male ya. Jadi kayak pengen kemana nih, jalan ke puncak gitu, berunding nih, ntar tungguin si Indo tuh belum datang. Jadi harus dengerin opininya si Indo dulu gitu. Saking kita tuh dipandang banget sama negara lain, Bre. Di Asia ya gua ngomongnya, ruang lingkup tongkrongan Asia. Iya. Gitu. Pemimpin negaranya bener-bener kayak ngadmire banget Pak Harto. Wow. Kayak gitu sampai segitunya, Bre. Iya. Kayak gitu. Mungkin dia kalau tokoh di zaman sekarang tuh mirip-mirip Xi Jinping gak sih? Ya bisa dibilang kayak gitu. Xi Jinping juga berkuasa puluhan tahun gitu kan. Mhm. Dan he's the right person for China. Sekarang siapa yang tidak membeli barang dari Cina, bro? He's in the right moment sih menurut gua, anjing. Pas banget dia bisa lahir pemimpin seperti itu di zaman sekarang ini. Wah, pas banget sih Xi Jinping ya. Iya. Iya gitu. Gue salah satu orang yang admire him banget sih. Iya. Dari sisi pembawaan dia, gue ngeliat tuh pada saat apa namanya G20 ya, konferensi G20 dia datang. Menurut gue wibawanya dia, sorry to say, tapi for me dia di atas kepala negara lain sih. Wow. Wibawanya dia ya, dari cara dia berjalan, cara dia ngomong. Iya. Bahkan dia di situ ada momen dia ngemarahin Perdana Menteri yang Kanada karena ketika dia berbicara dengan Perdana Menteri Kanada yang itu bersifat rahasia, ternyata Perdana Menteri Kanada itu malah ngebocorin. open to public. Ya lu ngapain sih ngomongin curhatan chat WhatsApp gitu kan, tolol gitu. Kayak kan, maksudnya kayak gini, lu anak-anak banget sih. Iya. Apa lu caper atau apa Iya, gitu. iya. Karena gue percaya ya, maksudnya gue Kan sendiri situ tuh percaya gak semua hal tuh harus lo declare gitu loh. Iya kan lu curhat di WA kan gak usah diumbar-umbar ke tongkrongan lah, gak seru lah coy. Aduh. Iyalah. Iya benar. Xi Jinping tuh kayak gitu ya, keren ya. Iya, benar. Nah itu prestasi-prestasi dari Pak Harto tadi. Dan menurut gue secara prestasi individual ataupun prestasi keseluruhan ya. Ya. Wow, sampai saat ini ini menurut gue ya, sampai saat ini secara kepemimpinan belum ada sih yang bisa selevel dengan dia di Indonesia. Oke. Bisa diterima. Gue juga mau nggak mau harus setuju gue bisa bilang kayak gitu. Karena kan kita ngelihat dari sisi ekonominya, Bre. Kalau kita mau ngomong suatu negara itu bisa maju, yang paling poin nomor satu itu dulu, ekonomi dan pemerataan penduduknya sejahtera apa enggak, itu doang, Bre. Itu dulu aja, yang lain-lain tuh nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 kayak gitu loh. Yang penting rata dan kenyang rakyatnya, itu dulu. Nah itu terjadi di zaman dia. Yang paling ini ya, level paling tertinggi, pencapaian paling tertinggi ketika itu, ya ampun, maksud gue ketika itu tuh gue inget banget kayak orang-orang tua kita tuh kayak beli es mambo itu 50 perak anjing. Es mambo tuh ya. Es mambo yang itu 50 perak. Itu tuh tingkat mata uang kita tuh sampai segitunya loh. Iya kan? Gak beda jauh ya. Maksudnya nggak beda jauh gitu loh. Iya. Kayak gitu, dan itu kan berarti it works kan ekonominya kan. Iya setuju gitu. sih, karena dulu kalau nggak salah $1 itu $1.000. Iya.
Sampai dengan inflasi memang tahun 98 tuh itu gila. Nah itu mungkin nanti kita bahas di next episode ya. Yes. Itu G30S lah. Yes, itu bakal kita bahas di G30S PKI. G30S. Kayak gitu. Nah kita lanjut bre. Ini hal yang paling ditunggu-tunggu teman ngopi nih. Konspirasi. Ini kan tadi kita udah bahas hal-hal baiknya lah. Ya. Hal-hal baik dari seorang Pak Soeharto. Ya. Gitu ya. Saat ini kita bahas nih. Kayaknya nggak imbang gitu loh kalau kita ngebahas yang baik-baiknya aja. Yes. Ntar kita dibilang, wah lu pro Harto lu gini. Wah pro orde baru kalian. Iya, gitu ya. new order ya Wah. kan, gitu. Ya enggak lah, kita di sini kita bawain ya manusia bre, ada baiknya, ada buruknya gitu loh. Ya. Iya kita ngebahas dari dua sisi lah. Iya, Sisi iya, baik benar, dan benar. sisi buruknya. Ya, sisi buruk lah ya. Ya. Ya, oke. Pepatah Cina mengatakan yin dan yang. Bener. Hidup itu harus balance. Bener. Kalau hidup itu ada putih, pasti ada hitamnya. Yes. Kosong adalah isi adalah kosong. Ya kan? Tong sang cong. Filosofis banget itu. Filosofis itu filosofis yang paling gue suka lagi. Anjing itu kata-kata Bion anjing. Iya. Isi adalah kosong, kosong adalah isi itu. Penuh makna anjing. Sumpah, keren banget loh itu. Tapi itu bukan hanya sekedar jargon di dalam sinetron lagi apa? Film Sun Gokong itu doang, bre. Itu bener-bener literally tagline atau suatu literasi yang benar-benar hidup di Cina. Itu memang ada di dalam Buddhisme itu sendiri. Dan itu words of life bro. Wah, itu beyond loh kata-kata itu loh. Iya. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Anjing itu Coba lo artiin deh. filosofis banget. Lo artiin. Anjing. Kosong adalah isi adalah kosong tuh apa? Aduh, ini kan sebenarnya bisa subjektif banget ya, coy. Kalau gue sendiri bilang ya, isi adalah kosong, kosong adalah isi means nothing's really matter, bre. In this life. Wow. Kan? Iya enggak? Iya. Isi adalah kosong, kosong adalah isi. Nothing's really matter. Kalau gue nangkepnya ya. Kalau gue situ. Kalau gue nangkepnya itu dari kehampaan muncul kehidupan dan balik lagi ke kehampaan. Nothing's really matter kan? Ya kan? Ya apa? Dan itu sebenarnya bukan hanya filosofi sih, itu adalah itu circle of life. binaries bro, binaries number. Oh iya. Binaries of life. Anjing iya lagi. 1010 ya. Hidup mati ya. Anjing iya ya bener Tong anjing. sang cong, gila keren tuh tong Ih, sang cong. keren emang. Makanya wah itu beyond bre, kata-kata itu tuh gila keren banget sih. Lanjut bre. Oke, ini yang ditunggu-tunggu oleh teman ngopi. Kontroversi dan konspirasinya Pak Soeharto. Ya silakan. Oke, jadi ini terkait korupsi Pak Harto. Jadi terlepas dari segala macam pembangunan yang sudah dia lakukan, ini selalu berkaitan dengan korupsi bro. Oke. Jadi mahasiswa pada zaman Pak Harto itu banyak melakukan demonstrasi dan protes. Oke. Karena Pak Harto ini melakukan praktik KKN. KKN. Ya. Konspirasi. Konstitusi. Bukan ya? Bukan. Salah ya? Salah Apa? Korupsi, kolusi, dan nepotisme. Oh, oke. Iya. Ya memang ini lumrah nih, banyak banget opini masyarakat ketika itu kan yang selalu diangkat kan rezim pemerintahan Orde Baru itu kan KKN kayak gitu-gitu kan lumrah ya, kita sering dengar ya. Iya, kita sering dengar. Itu. Nah, gue bacain ya. Jadi korupsi Pak Harto ini yang pertama ada kasus Alas Manor. Pada tahun 1970-an terjadi kontroversi mengenai pembelian lahan hutan Alas Manor oleh keluarga Soeharto dengan harga yang dianggap sangat rendah dibandingkan nilai sebenarnya. Hal ini menimbulkan dugaan bahwa keluarga Soeharto mendapatkan keuntungan pribadi dari transaksi ini. Oke. Tuh. Ini tahun 1970-an nih, dan pada saat zaman Pak Harto masih menjabat, banyak orang yang mengangkat itu. Tapi at the end mental semua lah. Itu. Gue lanjut ke kasus Darmais. Pada tahun 1970 terjadi dugaan korupsi dalam Yayasan Darmais, lembaga amal yang dikelola oleh keluarga Soeharto. Dana yayasan diduga digunakan untuk kepentingan pribadi keluarga Soeharto. Oke. Ini di tahun 1970-an. Jadi Pak Harto itu punya yayasan bro. Itu punya 7 yayasan lah. Nah ke-7 yayasan ini diduga mengumpulkan uang, dan uangnya itu dikorupsi oleh keluarga Pak Harto. Oh gitu. Gitu. Oke. Lanjut lagi sama di kasus Super Semar. Ini termasuk yayasannya Pak Harto lah. Oke. Nah, ini menarik ya bre. Soeharto itu sudah ditetapkan sebagai Tersangka. tersangka. Oh iya, serius? Ya. Jadi
Tahun berapa? Itu di tahun 2000. Oh, berarti ini semua terbukti. Belum terbukti, dia baru ditetapkan sebagai tersangka. Tapi ketika diadilin itu nggak finish, nggak sampai selesai. Nggak sampai selesai? Nggak sampai selesai. Ya nggak bisa. Ya nggak bisa kalau belum terbukti mah. Ya. Nah ini gua jabarin nih faktanya. Kenapa? Kok Gua bisa jabarin gitu? faktanya. Oke. Pada tahun 1995, Soeharto mengeluarkan keputusan presiden nomor 90 tahun 1995. Isinya menghimbau kepada para pengusaha untuk menyumbangkan 2% dari keuntungannya untuk Yayasan Dana Mandiri. Ini berarti masih dakwaan nih, belum terbukti. Iya, ini masih dakwaan. Oke. Nah, jadi tahun 95 nih Pak Harto nih menginformasikan nih, dia mengeluarkan undang-undang untuk orang-orang pengusaha yang punya profit, itu 2% profitnya harus disumbangin ke Yayasan Dana Mandiri. Lu tahu nggak itu seberapa gede duitnya? Oke, tapi kan ini kalau misalnya memang dibawa ke dalam ranah peradilan pun belum terbukti dan katakanlah yang si terdakwa itu belum mengafirmasi dan mengakui kan? Iya belum, Ya, gitu. Oke. Berarti ini kan, masih dakwaan ya? Ya, dan potensi kerugian negara tuh ratusan T. Dari situ. Okay. Dari uang-uang perusahaan yang pada profit dialirkan ke Yayasan Dana Mandiri ini. Pada 31 Maret tahun 2000, Kejaksaan menetapkan Soeharto sebagai tersangka atas dugaan korupsi 7 yayasan yang dipimpinnya. Nah, 7 yayasan ini ada Yayasan Dana Abadi Karya Bakti, Yayasan Dharma Bakti Sosial, Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, Yayasan Super Semar, Yayasan Dana Sejahtera Mandiri, Yayasan Trikora, dan Yayasan Dana Gotong Royong Kemanusiaan. Nah, pada saat persidangan ini, Soeharto tuh selalu diusahakan untuk hadir. Ya. Nah, namun selalu gagal. Oke. Tidak menghadiri. Oke. Karena sakit dan sebagainya lah. Ya. Oke. Nah, pada saat tanggal 11 Mei 2006, Kejaksaan memilih menerbitkan surat ketetapan penghentian penuntutan Soeharto karena perkara ditutup demi hukum karena gangguan kesehatan permanen pada Soeharto, sehingga persidangan tidak mungkin dilanjutkan. Beliau meninggal 2008. Ya? 2008. Itu pencabutannya 2006. Pemberhentian demi hukum itu 2006. Oke, ya. 2006. Ya. Masuk akal sih. Make sense. Jadi dari tahun 2000 sampai dengan tahun 2006 dan 2008 itu gue nggak tahu ya apakah tidak terbukti atau dengan berbagai macam alasan seperti sakit dan sebagainya, akhirnya kasusnya ditutup. Ya, batal demi hukum karena kan si terdakwa juga dalam kondisi ya kan maksudnya 2008 aja meninggal beliau gitu kan. Ya. Iya, ya nggak bisa kalau dari mata hukum ya. Cari aman. Ya mungkin ini fakta-fakta yang bisa kita bawakan. Ya kan kita juga nggak tahu kita siapa sih. Kalau untuk berargumentasi saya bukan orang hukum. Iya, kita nggak ngerti anjing. Gue pengen komen apa berarti nggak ngerti gue. Iya. Sumpah dah, gue nggak bisa berkomentar. Tidak berani. Ya mungkin teman-teman ngopi kalau memang ada yang orang hukum gitu ya. Silakan komentar di bawah. Silakan komentar. Dan lebih berani, lebih ngerti sama hal-hal seperti ini. Silakan kita kasih ruang. Ya kita ini forum loh. Benar. Ngomong aja. Negara demokrasi bro. Mungkin kalian lebih ngerti, lebih paham gitu kan soal bagaimana kasus KKN ini terjadi. Silakan komentar di bawah gitu kan. Dan gini ya, dan hal itulah yang salah satunya menyebabkan tahun 98 itu bergejolak politik di mana Pak Harto akhirnya mengundurkan diri sebagai presiden Indonesia. Nah, satu hal yang gue tangkap dari kasus 98 sebelum nantinya kita akan membahas ini lebih lanjut, tentunya di episode spesial G30 SPKI. Wow, itu yang ditunggu-tunggu. Itu panas banget sih coy. Merinding gue kalau ngebayanginnya. Yang gue lihat tadi lagi nih, gue tuh selalu melihat negara Indonesia itu seperti Game of Thrones. Wow. Gitu. Somehow ini dari perspektif gue. Yang terjadi adalah seperti ini. Di Game of Thrones itu berbagai macam aliansi kerajaan mencoba menjatuhkan Mad King. Mencoba menjatuhkan yang disebutnya sebagai Raja Gila. Gitu loh. Dan ketika Raja Gila ini jatuh, ternyata mereka berebut kekuasaan, men. Mereka saling makan dan mencoba untuk menjadi the next Mad King. Oke.
make sense sih. Dan yang inilah yang gue lihat ya, di mana tahun 98 itu adalah tahun pendewasaan politik Indonesia dan tahun politik terbesar di Indonesia. Oh jelas. Di mana satu sosok presiden terbesar 32 tahun men turun ya. Digantikan oleh sosok baru yang which is itu wakil presidennya, dan setelah itu terjadilah pertempuran politik. Iya. Iya, kalau gue sih ya Bre, kalau gue sih selalu ngelihat politik itu dari secara esensi dan fundamentalnya. Gue kurang nge-in sama politik praktisnya. Artinya politik yang sedang berjalan sekarang itu seperti apa, gue kurang prefer ke situ loh, kurang tertarik ke situ gitu loh. Tapi gue lebih suka ngebahas sesuatu politik, ngebahas politik itu dari sisi fundamentalnya. Maksudnya ketika ada suatu kebijakan itu dibuat, itu esensinya apa sih gitu loh. Misal contoh seperti itu. Atau dari sisi ideologinya. Kalau gue sih gitu ngelihatnya. I see. Jadi fundamentalnya politik itu loh gitu. Suatu negara itu kan ada politiknya. Nah politiknya itu dasarnya itu yang gue lebih menarik ke situ kalau gue gitu. Nah jadi kalau gue sih ngelihat ya, gue setuju banget yang kayak lo bilang tadi. Bahkan kejadian yang seperti yang ada di Game of Thrones itu bukan hanya di Indonesia doang. Bahkan di seluruh negara juga ada, bahkan gitu kan. Yes. Kayak gitu. Setuju. Cuman kan indikasinya di sini yang jadi masalah adalah ketika golongan atau orang-orang yang naik merebut kekuasaan itu adalah orang-orang yang merugikan rakyatnya sendiri gitu loh. Nah itu kan masalah. Wow. Iya kan? Itu kan yang jadi masalah Bre. Kalau misalnya kejadian kayak gitu. Kalau sekarang mah enggak gitu kan. Ya ini lumrah. Itu terjadi, maksudnya ya ini hukum alam lah, maksudnya di mana di situ ada gula, di situ semut pada ngumpul kayak gitu sih. Kalau gue sih lebih dari fundamentalnya. Nah kenapa gue juga lebih suka ngebahas dari sisi fundamentalnya itu sendiri. Sebenarnya kalau gue ngelihat negara Indonesia ini dari dulu ya Bre, kita sering nongkrong, kita sering bahas ini dari sisi ideologi. Ini tuh sebenarnya cuman kiri lawan kanan doang sebenarnya. Udah gitu doang, gitu aja sampai hari ini gitu loh. Ya gue nggak bisa ngedetilin, mungkin kalian yang dengerin gue yakin kalian udah cukup pintar dan cukup ngerti lah gitu. Ini dari dulu tuh kiri sama kanan doang Bre, gitu aja diulang-ulang aja bahkan sampai hari ini. Even gitu. as per today Bre, kiri lawan kanan. Gue nggak tahu ya ini sekarang kiri atau kanan, tapi kalian bisa lihat lah gitu. Kalian punya mata, kalian punya otak gitu loh. Dan gue yakin yang dengerin ini di atas 100 IQ-nya gitu. Gitu. Nah ini last but not least ya. Soeharto adalah CIA. Anjing sih ini. Tanda tanya. Oh gitu tanda ya, tanya. Ini anjing sih, ini tanya. konspirasi anjing. Tapi gue pernah kemakan sama ini Bre. Lu pernah makan karena ini? Kemakan sama ini. Tapi karena somehow gimana ya Bre, argumen ya atau apapun bukan bukti ya, apa ya, informasi yang diangkat dari konspirasi ini tuh benar-benar sangat meyakinkan gitu loh Bre. Oke. Karena kalau gue ngedengar dari beberapa informasi yang ngebahas tentang konspirasi ini gitu ya, ini kayak ngebahas tentang masalah Freeport itu sendiri Bre, dimana Uncle Sam masuk gitu loh. Nah ini ditunggangi, intinya Indonesia tuh ditunggangi oleh Uncle Sam gitu. Itu konspirasinya katanya kayak gitu. Dan ini tuh sangat possible dilakukan oleh satu sosok yang kuat besar yang disokong oleh si Uncle Sam ini gitu. Dan ditenggarai Pak Harto ini adalah sosok itu gitu. Oke. Kenapa sih muncul teori Soeharto adalah CIA? Ini karena ini bersumber dari tulisan Peter Dale Scott atau Geoffrey Robinson. Nah, dia di sini menyebutkan bahwa gencarnya PKI menanamkan pengaruh di negara kita pada masa itu membuat AS khawatir Indonesia akan jatuh ke tangan komunis. Hal itulah yang kemudian mendorong CIA melakukan kerjasama dengan suatu kelompok dalam tubuh Angkatan Darat untuk memprovokasi PKI melakukan gerakan kudeta dan setelah itu berbalik menyerang Partai Komunis. Tujuan akhir dari skenario yang telah disusun oleh CIA ini yaitu untuk menjatuhkan kekuasaan Soekarno. Nah, ini adalah salah satu teori konspirasi gerakan 30 September yang paling mengejutkan. Oke, make sense. Jadi teorinya dari orang luar sebenarnya Bre. Lo memang kan bukan dari Randy dan Vincent ini mah.
Iya, kita mah cuman bacain doang. Kita kan? cuma bacain aja. Iya nggak, maksud gua, tapi kan masuk akal sih, jadi masuk akal ya. Teori ini jadi semakin masuk akal karena didukung oleh hipotesis tersebut. Kan gini bre sebenarnya. Di mana suatu negara tersebut itu bibit-bibit dari komunismenya itu sudah muncul dan semakin besar. Nah disitulah negara superpower yang which is adalah demokrasi itu akan ngerasa wah nggak boleh nih anjing, nih mereka nih pasti ntar bakal jadi blok kiri nih, Yes. gitu. Nah disitulah mereka mengerahkan pasukannya, apapun itu, badan intelijen, militer, segala macam pangkalan militer dibentuk di dekat negara tersebut untuk menghalau atau tidak membiarkan negara ini jatuh ke tangannya komunis gitu loh. Kita ngomong terbuka aja lah. Kita tahu di zaman Pak Karno ketika itu, Pak Soekarno sendiri kan kita juga tahu ya, beliau itu kan partai komunis kan gitu. In the way komunis Pancasilais loh. Yes. Bukan yang komunis ekstremis itu, bukan. Ini beda komunisnya kayak gitu. Nah, mungkin ini menjadi salah satu penyulut atau indikasi si Amerika atau Uncle Sam ini untuk datang ke Indo. Makanya dia menginfiltrasi, kan tadi lu bilang tadi di situ ada konspirasi yang terjadi di dalam Badan Angkatan Militer Indonesia, terutama Angkatan Darat kan. Berarti kan konspirasinya terjadi di situ, Bre. Iya. Gitu. Nah, gue lanjut ya. Tuduhan bahwa Soeharto memiliki hubungan dengan CIA atau Central Intelligence Agency telah menjadi subjek spekulasi dan teori konspirasi selama bertahun-tahun. Beberapa teori konspirasi mengklaim bahwa CIA mendukung atau terlibat dalam pengambil alihan kekuasaan oleh Soeharto pada tahun 1965 sampai 1966 yang berakhir dengan penggulingan Presiden Soekarno dan konsolidasi kekuasaan oleh Soeharto. Namun, sampai dengan saat ini belum ada bukti kuat yang mendukung klaim bahwa Soeharto secara langsung dan aktif bekerja untuk CIA atau bahwa agensi tersebut secara aktif terlibat dalam penegakan kekuasaannya. Banyak informasi yang berkeliaran di sekitar teori ini bersifat spekulatif dan belum terverifikasi secara akurat. Tuh, dengar ya teman-teman ya, dengar tadi ya. Belum terverifikasi dan tidak ada yang bisa membuktikan. Udah. Ya, ini masih sebatas teori lah. Nah, terus di sini Bre, kita nih di bagian serunya, coba nih, ini kita ngomong halu Bre. Nah kalau menurut lu gimana Bre, lu menanggapi yang tadi ini, konspirasi bahwa si Soeharto ini adalah bagian dari CIA itu sendiri. Possible gak sih menurut lu? Oke. Kalau dari gue sih enggak. Enggak, kenapa tuh? Enggak. Karena menurut gue Pak Harto ini memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi ya. Gitu loh. Untuk lo bekerja sebagai agen orang asing itu nggak mungkin, karena at the end of the day yang ngejatuhin Pak Harto ya orang Amerika itu sendiri. Orang Amerika itu sendiri, blok Barat itu sendiri. Yes. Kayak gitu. Jadi menurut tuh nggak mungkin. Menurut gua nggak. Kalau seandainya itu possible, bisa terjadi itu karena apa? Maksudnya kalaupun memang seandainya beneran Pak Harto ini adalah katakanlah agen CIA atau apapun itulah, atau ditunggangi sama asing atau apapun itulah, yang bisa membuat itu terjadi apa gitu loh? Nggak ada lagi men. Nggak ada ya. Kalau menurut gua nggak ada. Dari sosok dia yang lu lihat gitu. Gini, kalau Amerika mendukung Pak Harto untuk menjadi presiden mungkin iya. Ya. Tapi kalau untuk menjadi agen CIA itu ini dua konteks yang berbeda ya. Beyond ini udah ekstrim ini ya. Agen CIA ini udah beda loh. Yes. Iya. Itu menurut gua it doesn't even make sense. Iya. Tapi kalau pendukungan ini, nah ini kan kalau mau ngomong pendukungan itu sendiri, artinya kan kita juga nggak tahu ya isi hati dari si pendukung, benar gak? Entah apapun yang mau dia capai ya tujuan untuk si pendukung itu sendiri. Pada intinya kalau pendukungan ini sering terjadi Bre di negara-negara seperti Kuba sekalipun, ketika itu di zamannya Che Guevara, kalau lu dengar sejarahnya tuh, itu kan juga peperangan antara perang dalam tanda kutip ya, perang dingin antara komunis dan demokrasi gitu loh. Itu selalu ada intervensinya si Amerika ini, di mana komunis itu muncul, selalu ada muncul si Amerika itu sendiri sebagai representasi demokrasi itu sendiri, Bre. I see. Nah, bisa jadi itu juga terjadi di ketika itu di tahun-tahun sekian gitu loh. Menurut gue bahkan sampai saat ini dukungan negara lain untuk suatu kepala negara tertentu pada saat Pilpres itu masih terjadi. Iya, benar kan? Apalagi ya, ini gue garis bawahi ya, apalagi jika negara tersebut demokrasi.
Yes. Mau nggak mau ya, ini gue sangat aduh gimana ya, gue ngomong belak-belakan aja, mau nggak mau paling tidak di situ ada andil dari negara superpower, negara walaupun ya apapun itu negaranya demokrasi lah pokoknya intinya kayak gitu tuh pasti ada paling tidak berapa puluh persennya itu ada keputusan dari negara superpower kayak gitu bre. Wow. Itu coy. Gila. Akhirnya kita bisa menyelesaikan podcast ini ya. Kita bisa menyelesaikan podcast ini dan gini, gue mengutip kata-kata Mardigu bre. Gue mengutip kata-kata Mardigu di dalam suatu podcastnya dia bilang hampir semua atau mungkin semua ya, gue rada lupa, correct me if I wrong teman ngopi ya. Kepala negara itu dalam tanda kutip bajingan. Ya. Nah, Mardigu bilang pilihlah bajingan yang nasionalis. Anjing, bagus banget lagi kata-katanya itu. Iya, keren. Konspirasi ngopi? Seruput lo kopinya.